Berdoa selesai. Selanjutnya, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kurang kompak sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pinter. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Oh ya, Mbak Balkis. Ustazah absen dulu ya. Ya, Ashraf. Saya. Atala. Bintang. Istiadah dan sekarang kalian keluarkan buku pelajarannya. Pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Ikhlas. Ya. Ada yang tahu surat Al-Ikhlas itu berapa jumlah ayatnya? Kita kemarin sudah belajar dari rumah apa belum? Alhamdulillah sudah belajar. Nah, Ustazah ingin menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini termasuk surat pendek dalam Al-Quran, terdapat di dalam juz 30. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas setiap hari, maka Allah akan melindungi orang tersebut. Kita bisa membaca surat Al-Ikhlas ketika kita sholat. Setelah baca surat Al-Fatihah, kita baca surat Al-Ikhlas. Tentang apa surat Al-Ikhlas ini? Yaitu tentang keesaan Allah, menceritakan bahwa Allah itu satu, Tuhan kita yaitu Allah. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas maka akan mendapat apa? Pahala. Ya. Kita juga selalu ingat kepada Allah. Ustazah tanya lagi ya. Lafaz surat Al-Ikhlas diawali dengan bunyi bagaimana? Pintar. Qul huwallahu ahad. Nah, itu adalah ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas. Hari ini kita belajar tentang surat Al-Ikhlas. Tujuan mempelajari surat Al-Ikhlas ini, Ustazah ingin mengajak anak-anak untuk menelaah lafaz dan arti surat Al-Ikhlas dan juga menguraikan isi kandungan surat Al-Ikhlas. Kalian dengarkan ya, Ustazah akan membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sekali lagi ya. Kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita belajar tentang surat Al-Ikhlas. Kalian buka buku pakai Al-Quran hadisnya. Silakan dibuka halaman yang buku paket ya. Dibuka halaman 32. Ya. Terjemahan surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, Allahus samad. Terjemahan surat Al-Ikhlas. Ayo silakan dilihat. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, Allahus samad. Artinya, Allah
menerangkan. Ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, artinya dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas menempati urutan ke-112 dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surat Makkiyah. Dan selanjutnya surat Al-Ikhlas diturunkan setelah surat An-Nas. Dari sini sudah paham? Sudah? Ya, kita lanjutkan. Sekarang isi kandungan dari surat Al-Ikhlas. Nah ini, silakan dilihat. Isi kandungan surat Al-Ikhlas yang pertama, surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keesaan Allah dan bahwa Allah tidak memiliki ciri-ciri seperti makhluk lainnya. Yang kedua, surat Al-Ikhlas berisi tentang penolakan segala macam kemusyrikan. Dan yang ketiga, surat Al-Ikhlas menegaskan bahwa tidak ada yang menyamai Allah. Berisi tentang memurnikan keesaan Allah. Allah Tuhan kita hanya ada satu yang wajib kita sembah. Tidak ada makhluk yang menyamai Allah. Kita juga tidak boleh percaya selain siapa nak? Ya, selain Allah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah, karena perbuatan menyekutukan Allah itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Perbuatan menyekutukan Allah disebut perbuatan syirik. Ya, artinya tidak percaya Allah. Contohnya, kita pergi ke dukun untuk meminta pertolongan, dan itu adalah perbuatan syirik. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut orang musyrik. Apa nak? Musyrik. Iya. Orang musyrik ini tidak akan diampuni dosanya kepada Allah. Nah, maka janganlah kita sekali-kali menyekutukan Allah. Kita harus apa? Apa nak? Menyembah Allah. Karena Allah adalah Tuhan kita umat Islam. Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah. Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Kita berdoa kepada Allah, kita meminta perlindungan kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah. Nah, demikian penjelasan Ustazah tentang materi surat Al-Ikhlas. Selanjutnya kalian diberikan Ustazah tugas kelompok. Ya, tugasnya apa ini? Yuk dilihat. Bersama teman kelompokmu susunlah shortcut yang telah dibagikan hingga menjadi ayat surat Al-Ikhlas yang utuh. Nah, kalau sudah menyusun, terus tugasnya yaitu diskusikanlah dengan teman kelompokmu dan tulislah mengenai isi kandungan surat Al-Ikhlas. Ya, di sini Ustazah punya kartu. Ya. Ini namanya shortcut kartu pendek. Tugas kelompoknya yaitu kalian mencari potongan lafal surat Al-Ikhlas lalu ditempel di lembar kertas warna sehingga menjadi satu ayat yang utuh. Paham? Paham. Kita cari mana ya lafal yang pertama. Kita cari. Kalau sudah ketemu kita tempel. Satu lembar kertas warna ini untuk satu ayat. Tadi ada berapa ayat surat Al-Ikhlas? 4. Ya, berarti anak-anak mengerjakannya di 4 lembar kertas warna. Nanti setiap kelompok mendapatkan kertas warna yang berbeda-beda. Paham tugasnya? Nanti setelah mengerjakan, Ustazah menunjuk perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil kerja kelompoknya. Paham? Paham. Ya, terima kasih. Sebentar ya, saya bagikan dulu kertas warnanya ya. Ini kartunya, ini kertasnya, ini kertas warnanya.
Dari satu kelompok ada satu anak yang maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Kelompok pink dulu ya. Ayo Mas, siapa yang maju? Oh iya, Mas Fahri silakan. Ayo di bawah. Ya, di bawah semua. Yang lain didengarkan ya. Didengarkan ya. Suaranya harus keras, teman-temannya biar terdengar. Ayo, ayat pertama disuruh baca. Ayat 1. Kata Muhammad. Ya. Dua. Ialah Allah. Ya. Ahad yang Maha Esa. Ya, kalau dibaca secara utuh, ayo dibaca. Ayat satunya. Tur. Katakanlah Muhammad ialah Allah yang Maha Esa. Betul, ayat pertamanya seperti itu. Hebat sekali Mas Ari. Ayat keduanya. Bunyinya bagaimana? Dibaca aja. Nah, dibaca aja. Ya, Allah. Musomad ya. Artinya? Tempat meminta segala sesuatu. Ya, kalau digabung apa nak? Bacanya. Allah tempat meminta segala sesuatu. Betul? Tidak pula diperanakan. Ya, kalau dibaca secara utuh. Lam. Wala. Artinya apa nak? Allah Beranak. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Betul, ayat ketiga bunyinya lam yalid wa lam yulad, artinya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Iya, betul. Lanjut ayat terakhir, bunyinya bagaimana? Walam ya walam kullahu. Ya, artinya apa? Dibaca aja. Apa dibaca? Tidak ada baginya kesetaraan dengan sesuatu pun. Betul, ayat keempat bunyinya walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, betul. Harus buat kelompok nih, tepuk tangan. Kita semua. Ya, baik, terima kasih. Silakan Mas, sudah selesai. Nah, setelah anak-anak selesai menyusun ini dan memaju depan, ini ada lembar LKPD ya, yang harus kalian kerjakan per kelompok. Nanti Ustazah bagi langsung dikerjakan sama kelompoknya ya. Nah, ini ditulis namanya dulu, nama kelompoknya. Ayo ditulis semua di sini. Ayo namanya ditulis. Nama kelompoknya ditulis di sini ya. Nah, nomor 1 dilihat soalnya. Berilah tanda centang pada ayat yang termasuk dalam surat Al-Ikhlas. Ya, dipilih, dicentang ya. Nah, soal yang kedua, silakan pasangkanlah lafaz dan arti surat Al-Ikhlas. Ya, ini selesai. Ya, yang ditunjukkan ke Ustazah. Ya, terima kasih. Ya. Sekarang Ustazah mau tanya ke anak-anak. Mas Asraf, Ustazah tanya ya. Surat Al-Ikhlas terdiri dari berapa ayat? 4 ayat. Mas Kenzo, surat Al-Ikhlas diturunkan di kota mana? Yang keras? Termasuk golongan surat apa nak? Iya pinter. Kalau surat yang turun di kota Mekah termasuk golongan surat Makkiyah. Yang kurang satu lagi Ustazah tanya Mbak Galuh. Surat Al-Ikhlas itu surat yang keberapa dalam Al-Quran? Diulangi nak? Pintar ya. Ya, jadi Ustazah simpulkan pelajaran hari ini. Surat Al-Ikhlas itu berisi tentang memurnikan keesaan Allah. Ya, bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan yang terakhir bahwa Allah itu tidak ada yang menyamainya. Nah,
Ya, minggu depan anak-anak mendemonstrasikan hafalan surat Al-Ikhlasnya. Jadi di rumah nanti belajar dihafalkan. Minggu depan anak-anak maju untuk mendemonstrasikan surat Al-Ikhlas. Ya, jangan lupa tetap belajar di rumah. Ya, terima kasih. Demikian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan baca